Oke, kembali lagi bersama Cerita Saat Lalu. Cerita yang menegangkan tidak untuk dilakukan. Cerita yang menyenangkan hanya untuk dikenal. Nah, ya, kali ini nuansa kita Alam. Soalnya siang nih panas. Jadi gue Gimana nyari nih? Adem. kebun buat ngadem walaupun banyak nyamuk. Gimana biasa lah. Ya, jadi narasumbernya sekarang mungkin ada yang belum tahu, ada yang udah tahu. Ini banyak requestan juga waktu gue di channelnya si Bang Rahmat, suruh undang adiknya, terus di channel gue pada penasaran juga ya kan sama adik gue. Nah sekarang gue datengin adik kandung gue nih, bener-bener adik kandung gue yang kemarin udah buat konten juga sama Bang Dongai. Dan gue sempat dengar ceritanya kan, maksudnya di sini pengen gue kupas tuntas gitu ceritanya. Kita habis. Iya. Langsung aja lah, perkenalan mungkin ya. Ya, perkenalkan nama gua Ahmad Sultoni, sering dipanggil Tony. Sekolah gua di SMA Bina Dharma, lulusan 2016. Bina Dharma, Iya. sama kayak lu Bon ya. Ya, abang kelas. Langsung aja nih menuju konten ya, Bang Bel. Langsung kita tanya-tanya topiknya sih, karena konten kita kan mengedukasi atau lebih tepatnya di cerita-cerita saat lalu ya. Betul. Jadi cerita-cerita kelam seseorang yang dulunya mungkin tawuran atau apa. Nah langsung aja, mungkin banyak yang penasaran cerita tentang adik gua sih kayak gimana. Betul. Nah, Bang Doni, gue pengen nanya nih Bang Doni, perjalanan awal lu tuh ngikut-ngikut tawuran itu gimana? Perjalanan awal sih pas SMP kelas 2 SMP. Iya. SMP lu di mana? di 210. Oh, Duras. Iya. Itu kelas 2 Kelas 2 SMP. udah ikut tuh. Iya. Nah, pas ikut itu lu langsung turun apa lu ngeliat-ngeliat dulu? Awal ikut-ikut gitu sih kita nonton dulu. Iya, nonton dulu gimana sih di tawuran gini. Oh, lihat saya dulu ya kan, penasaran. Nah, terus pas pertama-tama kan pasti kalau kita langsung terjun kan kita juga ada was-was juga Iya. kan. Nah, habis itu langsung lu berpikiran untuk terjun terus tuh ke dunia tawuran kayak gitu sampai kelas 3. Sampai kelas 3 SMP. Iya. Iya, gua sih seringnya suka diajak sama temen, misalnya kayak mau pulang, ayo jalan kesini ya, udah ikut aja kita mah ya, orang diajak. Nah pas SMP nih, lu kan ribut-ribut tuh. Lu pernah nggak sih kayak semacam benar-benar ribut SMP itu kan, yang setahu gua kan cuman gertak-gertakan. Iya. Cuman nggak tahu lah di zaman lu nih, di zaman lu kan kayak lu pertama ngerasain ribut itu benar-benar kayak megang senjata tajam nggak SMP atau cuman gir-giran atau ngopel-ngopel? Pernah sih pas kelas 3 gua megang senjata tajam itu celurit. Iya. Di situ sekalinya gua megang senjata tajam, musuhnya ada korban. Maksudnya ada korban. Iya. Oh, dari SMP berarti Iya. lu udah bisa. Iya, pertama mah awal-awal nggak pernah megang senjata tajam. Iya, cuman ya kita tangan kosong. Nah pas kesini ada temen bawa, gue pinjem ya kan, berantem tuh di Rambo. Oh, di Rambo. Iya. Ya. Di situ ada yang jatuh, ya kena lah ya kan. Apa sekali dia nggak tahu juga. Posisi hujan juga sih. Nah, kan lu pas SMP tuh. Iya. Kalau Bang Pel tuh udah lulus apa belum, Bang? Belum lah. Belum, ah. Lu beda sama gua berapa sih, Tom? Lu 9 berapa sih? 98. 98 bedanya jauh juga sama gua sih. 5. Ya berarti udah nggak sekolah juga. gua. Berarti pas lu tawuran itu Bang abang lu sendiri nggak tahu, Bang? Nggak tahu. Iya. Kan masih sama-sama sering tawuran Sering juga tawuran. pas itu sih. Jadi lu apa kayak ini ngikut apa kayak ke abang lu gitu? Ya gitu sih, orang-orang banyak yang bilang, yang gitu. ceritain. Iya, gue juga awalnya kan nggak tahu ya kan. Wah bang lu gini. Ya gue pertamanya nggak tahu, gue dulu kan diem banget. Diam. Iya, nggak tahu yang dunia gituan lah. Nah, pas lu kelas 3 nih, lu Iya. berpikiran itu pengen masuk SMA apa STM? Pertamanya sih gue pikiran STM. STM. Iya. Di mana tuh? Di Jenderal Sudirman, Oh, Jerman. Jerman. Iya. Namanya gue minta masuk situ, cuman kan nggak boleh lah. Udah Tahu iya, soalnya udah bokap tahu. gua dia tadinya mau gue masukin AL juga, cuman gue masih mikir panjang tuh kalau dia masuk AL juga, takutnya
jadi kayak gua kan, makin nggak bener. Gua pengennya dia kan sukses gitulah, berhasil gitulah dalam, wah nggak apa-apa lah gua gagal, tapi seenggaknya ada adik gua gitu yang nerusin kan. Dia tadinya mau gue suruh masuk ke AL, terus nggak lama gue suruh masuk Jerman. Dia emang dia gue suruh juga, soalnya lu masuk Jerman aja. Cuman bokap gue tahu, soalnya dulu gue pas dikeluarin di AL itu gue niatnya pengen masuk Jerman. Cuman bokap gue ngeliat lokasi sekolahnya ada di Jalan Raya Bogor kan, ngeri juga. Dan malah makin mahal. Iya, akhirnya dia kalau nggak salah waktu itu pengen masuk ke OTM, BM apa OTM gitu. OTM cuman gue larang, gue bilang ngapain lu masuk gituan, masuk sekolah di situ. Soalnya kan gue tahu gitu ya sejarah perjalanannya, mendingan sekolah yang bagus sekalian. Maksudnya yang bener-bener lu kalau mau terjun ke dunia sama kayak gue ya lu mendingan sekolah yang di arah sono. Iya, cuman kan nggak boleh bokap gue. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah gue suruh milih Mahadika, cuman gue nggak tahu tuh akhirnya di situ gue nggak tahu tiba-tiba dia masuk mana. Dan akhirnya lu masuk SMA BD ya. Diajak temen juga yang deket rumah lah. Oh iya. Iya. Dibarengin gitu sama bokap. Biar enggak tawuran-tawuran. Ya iya. Tapi ternyata di BD juga ikut tawuran juga. Sering sih, cuman nggak terlalu sering kayak STM lain. Ya paling di BD mah kalau ada yang ngajakin gitu doang. Nah pas lu masuk SMA nih bang, kan SMA itu kan nggak kayak STM kan, ada penataran. Nah pas kelas 1 SMA itu lu masih ikut tawuran nih? Tawurannya itu apa? Sekolah apa kampus Gue gitu? pas kelas 1 SMA sih gue masih sering ikut pelajar, diajak gue ya. Pas gue kelas 1 tuh kalau nggak salah gue ikut penataran Jerman. Lu ikut penataran Iya, Jerman? ikut penataran Jerman, diajak sama temen gue. Nah lawannya itu STM Adiluhur. Oh STM. Iya, di depan Prajawangsa itu yang baru tuh. Oh, iya, parah. tadi. Iya. Di depan situ kejadiannya. Dan musuhnya bola sama gua nih. Cuman di sana ada yang temen gua lu bukan sekolah di Jerman lu, gua langsung gak enak tuh mundur. Nah, di situ gua masih sering ikut-ikutan, diajak sekolah sono sini. Gue ikut aja sih. Jiwa sih, jadi walaupun sekolah di SMA emang kalau jiwanya ini apalagi pengennya udah ngikut aja sama STM. Soalnya yang gue tahu dia tuh ngikut sekolah mana aja sih. Iya, gue pokoknya Diajak. kalau ada yang ngajak, udah gue ikut. Kadang-kadang juga kita kan kalau sekolah gitu ya, di sono ada teman kita, dia kaget juga lah, kok lu ikut sono. Kan lu bukan sekolah di Iya, situ. kan lu bukan sekolah di situ lah. Ibaratnya kan kita masih pantaran sama ya kan. Kalau tawuran pelajar sih gitu. Kita ngeliat temen, dianya nggak enakan. Kalau tawuran kampungan, antar kampung kan beda. Ya kan. Yang lebih gue tahu sih dia lebih ke tawuran antar kampung gitu. Cuman gue nggak tahu sih ngikutnya mana. Soalnya gue dulu kan sering ngikut juga. Gue pun nggak. Tapi pas denger. SMA kan ini pas angkatan lu musuhnya 11 ya? Iya, itu STM 11 Iya, 11 sama Captun kalau nggak salah ada Cibubur. Gue ya tadinya nggak tahu kan, cuman pas makin kesini kan gue makin denger gitu kan, ada yang bilang, oh bang adek lu ribut gini. Nah yang setahu gue nih, makanya gue sih sebenarnya cuek, bodo amat. Yang penting lu satu jangan sampai nyusahin orang tua waktu itu gitu doang sih, bodo amat mau ribut-ribut kayak gimana. Soalnya gue juga nggak bisa ngelarang, percuma orang dilarang. Kalau keinginannya kuat mah pasti bohong lagi, bakalan bohong. Nah tahu gua iya pertama-tama gue denger namanya, nah dia kayak nangis-nangisin BR. Iya, katanya wah dia lu dibacokin nggak ngapa-ngapa. Nah gue bingung tuh, makanya gue mau nanya pertama, lu kayak terjun ribut itu emang udah masang apa gimana? Udah masang sih dari SMP. Dari SMP. Iya. Bang, lu nggak tahu bang? Agak tahu, gue pun nggak tahu, cuman kalau gue kan nggak terlalu ini ya. Kalau gue dulu jarang di rumah, maksudnya jarang bodo amat Oh, kayak bodo gitu amatin ya, ya. Cuman kalau gue nggak pengen denger kabar yang nggak enak gitu. Kalau denger kabar adek gue masih baik-baik aja sih, gue santai gitu, enjoy. Oh berarti lu dari SMP tuh udah ngisi juga? Udah iya, ada yang ngajak gitu teman. Cuman kan gue mikir tuh di situ sebelum gue terjun ke dunia tawuran ya, gue di situ mikir gue mau ini dulu lah, masang gini lah. Kalau emang bener ada gitu ya kan, bisa ngelindungin badan juga. Dan akhirnya di situ gue ya nangkis, alhamdulillah percaya gitu ya kan. Nggak percaya sama inian maksudnya, sama orang yang ngajaknya ya kan, percaya.
Nah di situ orang pada kaget, pada nanyain, lalu nggak kenapa-napa? Alhamdulillah gue nggak kenapa-napa, gue gituin aja. Nah lu pas nangkis BR itu pas kelas berapa? Pas SMP? Pas SMP kelas 3 itu udah kelas 3. Kelas 3 lu udah nangkis Iya. BR Bang? Di situ gue mulai, gue udah pede nih, gue udah pede turun di dunia jalur-jalur gitulah ya, udah pede gue. Karena udah tahu ya? Iya, udah ngerasain lah ya kan. Udah, wah bener-bener ada nih di badan gue, emang udah ada yang ngejaga. Ya udah gue pedein aja itu. Nah, gue pengen nanya nih Bang, kan pas angkatan lu di BD kan apa rivalnya 11 nih, Iya. kalau enggak Kapten. Nah itu kenapa Bang? Kok bisa lu Di situ sih, SMA, iya di rival situ SM? awalnya sih temen gua yang ada masalah sama 11. Temen gua ngechat gua gini, Ton, ayo Ton, gua mau berantem sama 11. Gua bilang, ya udah, ayo, gua temenin. Itu kejadian di terowongan Cipayung. Terowongan Cipayung. Iya, dia ngajakinnya di terowongan Cipayung. Di situ, pertamanya gua nggak tahu kalau itu musuhnya, gua lewatin, nggak tahu itu musuhnya. Tiba-tiba temen gua udah dibantai, ngerti nggak lu? Oh, iya, Gua lagi lewat, temen gua udah dibantai, lari ke gua. Ton, tolongin gua, Ton, tangan gua kena. Ya gua kan kalau ngeliat orang kena kasihan ya kan. Nah musuhnya masih megang sajam, gua peluk, gua jatoin. Di situ gua peluk orangnya, gua jatoin, gua kirain musuhnya berilmu juga. Nggak taunya besoknya dengar kabar musuhnya ya masuk rumah sakit. Temen sendiri itu yang nelpon saya langsung, anak 11 nelpon, Ton, aduh lu gimana sih, ini temen gua kena nih sama lu, parah banget tuh. Gua bilang, lah kalau nggak mau kena nggak usah tawuran ya kan. Orang dia yang ngajakin, kita mau ikut aja, gue gituin. Padahal STM tahu, kalau lu SMA kan ya Bang ya? Tahu, udah pada Kan tahu. BD kan khasnya kena keciri banget kayak batiknya. Iya. Ciri juga. Terus balik itu cepat ya Bang? Iya, baliknya cepet karena ada sekolah yang siang. Iya. Nah, pas di jalur nih, mungkin kan ya mungkin orang-orang tahu nggak sih kalau lu itu adik kandung gua, soalnya dulu banyak banget mon yang ngaku-ngaku adik gua, cuman gua nggak pernah ngasih tahu adik kandung gua siapa. Banyak yang ngaku-ngaku gua adiknya tompel, setiap mau dibantai gua adiknya tompel. Kadang orang nanya ke gua, cuman gua bilang kagak, gua nggak punya adik selain adik kandung gua, kan ada nih, cuman gua nggak kasih tahu siapa. Cuman akhirnya dia nongol sendiri pas di jalur itu. Ada yang nggak sih kayak, oh ini mah adiknya tompel, adik gua gitu. Ada sih beberapa orang doang yang benar-benar emang kenal sama gua gitu. Cuman kalau orang-orang jauh gitu nggak kenal, yang nggak dia. Kalau gue sih nggak pernah kayak berantem gitu ya, nggak pernah ngejual nama sih, nggak, gua adiknya siapa nggak pernah gua lawan aja selagi gue bisa, gitu aja. Kan gua taunya Bang Ton ini kalau di SMA kan orangnya pendiam, Bang Iya. pendiam tuh. Kalau balik jalan lewat asem. Nah, tapi kalau udah di jalur tuh gua tahu Bang Ton itu gila. Ya gitu sih, orang-orang banyak yang gitu Bang kalau main sama kita nih ya. Malahan anak-anak musuh lah, rival kan, ada yang ngomong gini, temen lu siapa sih yang namanya Tony ini? Ada yang nanya gitu, Iya. sampai temen ngomong nih, temen sendiri, lah itu yang kemarin gue ajak kesini, lah orangnya pendiam di sini, kata temen aneh kan, lah dia mah kalau di jalur udah beda, ngomong Iya. gitu. Iya, orang mah ya kita mah diem aja gitu ya kan, Betul. kalau di tongkrongan diem, cuman kita tongolin pas ketemu musuh apa ketemu rival gitu sih. Gue pun kagak pernah ngedidik dia sih, gue nggak pernah ngasih tahu kayak gimana biar tahu caranya sendiri dia kayak gimana. Maksud gue kayak gue udah dengar kabar, wah nggak ngapa-ngapa dibacok, ya gue sempet ya udahlah emang inian, ntar juga ada waktunya buat berhenti, ya kayak gitu. Nah pernah tuh kejadian satu yang benar-benar kayak buat gue, udahlah lu nggak usah ikut-ikut tawuran, itu pas tawuran kampung sih, ribut kampung. Dia pun nanya ke gua, waktu itu pun gua ya udah ayo gua kawal lo. Waktu itu sama kampung sono lah, di dekat-dekat jalan situ. Dia ribut gua tontonin. Nah lu ceritain aja tuh ributnya gimana, sampai waktu itu lu dijemput ke rumah. Bahkan ada gua itu pas dijemput. Itu pas kejadian itu ulang tahun kampungan gua tuh, ya kan ulang tahun kampungan gua pada acara puncak. Jelang seminggu kalau nggak salah ya, gue dicat tuh, ayo keluarlah kampungan ulang tahun, ayam banget diem aja kata dia gitu. Gue bilang ya udah kita ketemuan aja di pertengahan, kata dia, samperin gue aja, gue giniin, lah lu cemen banget. Nah dia nantangin balik ya kan,
lah kampungan ulang tahun masa nggak berani keluar. Gue bilang ya udah tunggu depan gang lu ya. Ya gue gituin. Nah dia langsung ngomong gini, kalau bocah lu ada korban jangan ngelapor polisi, ya kan, jangan ngelapor polisi. Gue bilang oke, gue gituin. Tapi sebaliknya ya, kalau bocah lu ada korban, nah gue sempet izin tuh sama abang-abangan semuanya. Gue tanya ya kan, bang gue mau berantemin kampungan ini nih, ya udah kalau lu pede. Gue bilang iya bang, gue pede bang, gue nggak bakalan kabur, gue gituin. Gue gerakin itu juga yang pantaran gue, cuman di belakang semua nggak ada yang maju. Ini kan masanya dia, zamannya dia. Zamannya gue. Udah lu aja, tapi ntar kalau dari sono abang-abangnya ada yang turun, baru gue orang turun. Soalnya gue juga jaga-jaga tuh, megang BR juga Mantau di juga dari belakang. belakang. Ya, gue liatinnya tuh ribut dan kejadian bener, satu orang ditangkap sama dia. Cuman dia dapat BR kalau nggak salah waktu itu. Apanya kan BR yang lu dapet? BR-nya corbek 1 sama klewang bikinan 1. Itu nempel klewang. di tangan. Nempel. Iya, nempel di Jadi tangan. dia tuh ribut nih, pokoknya kan yang maju anak-anak ya junioran gua tuh tiba-tiba sempat jebol, baru gua ngeliat dia tuh turun sendirian tuh, maksudnya ngebantalin itu kan sendirian. Gua lihat, wah disabetin, gua bilang anjing nih, gua ngeri kenapa-napa doang kan, gua ngerinya soalnya di kampung itu tuh gua tahu abang-abangannya tuh gila juga, ada yang pernah ngepet sama gua bewan juga lah. Pas akhirnya nggak lama dia teriak, gue kena, gue sempet panas juga gue bilang sono lu mundur, dibawa tuh dia ke belakang. Gue nggak mikirin lukanya dia dulu awalnya, gue maju tuh sempet, cuman gue lihat dia udah hancur, terus ada korban geletak aja tuh. Iya, gue bilang langsung udah tinggal cabut aja, tinggal cabut. Gue nanya dia, bilang mana lu, nggak taunya cuma nitik doang di tangan. Iya, berdarah dikit doang gitu. Makanya dia bilang masih bersyukur. Itu gue ngelindungin pala kalau nggak salah itu. Udah pala gue udah pengen kena, gue tangkis itu. Sampai akhirnya dia pada nggak berani dekat, dari jauh ngelemparin. Akhirnya jadi kayak dendam banget dia sama kampungan gua. Jadi kampungan gua tuh sempet diteror gitu. Cuman dia nggak tahu masuk ke lewat mana, tiba-tiba dapet kabar nih ada yang nyerang kayak gitu. Cuman nyerangnya cuman dari belakang dia. Iya, akhirnya pas di situ gue selalu nanya kabar dia nih, gimana, ngelapor nggak tuh, karena korbannya parah juga. Parah itu, berapa bacokan? Banyak, sampai koma itu kalau nggak salah, nggak bisa jalan. Iya, jalan. Cacat nggak bisa Jadi jalan. kejadiannya tuh gue selalu nanya sama dia, gimana ngelapor nggak, enggak, kata temen gue enggak. Cuman kan temennya dia kan rumahnya di sono yang musuh ya. Nah dia kan waktu itu sempet dibukain warung nongkrong gitu sama bokap gua, warung kopi. Padahal di situ udah ada kayak pihak polisian gitulah, nanya ke dia padahal. Nanya ke dia. Kenal lah itu ya kan, ibaratnya kenal. Nih saya mau nyelesain kasus yang di sini nih. Nah nggak ada kepikiran nih ya kan, nggak ada kepikiran. Soalnya saya nanya anak sono, yang dicari bukan saya, adalah yang kampungan deket situ juga ikutan. Nah nama lu aman kok, ya udah diem aja di rumah ya kan. Kalau kita tahu juga nggak bakalan diem di rumah kan. Karena dia juga bilangnya juga bukan lu yang dicari. Iya, ya. bukan gue dicari. Gue juga mikirnya udah aman karena itu kejadian kan udah 4 harian lah, maksudnya udah 4 hari lewat. Tiba-tiba pagi gue mau berangkat kerja tuh ada yang gedor rumah gue lah, digedor. Dar. Pas gue buka, kok gede-gede banget yang nyamper adik gue ya. Gue pikir temen mainnya. Subuh itu kejadian di Pasti subuh kalau pas dibuka dia lagi tidur. Gue jaga pintu gini, gue nahan biar nggak masuk. Akhirnya gue suruh bangunin sama nyokap gue sok juga lah ya kan, karena sebelumnya tuh kampungan gue digerebek pada ketangkep BR. Pada kami. Iya, nah dari pihak polisi itu speaknya ini cuma dimintain keterangan yang kasus kemarin gini. Cuman dia tadinya mau gue suruh lihat belakang, cuman di belakang udah dijagain. Fresh semua gua. Jadi nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ya udah dia gua kawal tuh jalan. Emang dia nggak diapa-apain tuh awalnya, karena posisi bokap gua lagi belanja ke pasar. Dia masuk ke dalam mobil tuh udah ada 2 orang. Iya, jadi nyanyi tuh yang anak sononya nyanyi, teriak. Ini adik gua, karena emang adik gua paling parah lah posisi di situ yang megang BR. Akhirnya udah tuh gue sempet kegawean absen izin, gue langsung ke ke polsek tuh. Gue lihat turun udah pakai borgol. Gue bilang tersangka ini mah, nggak lama. Gue sempet ditanya sama yang kanitnya apa sih yang bagian ngetik tuh. Itu kayak kayak semacam tim-timnya dah.
di ruang BAP tuh ditanya, "Adek lu masih bawah umur nggak?" Gua ambilin KTP, ternyata udah lewat setahun. Tadinya kalau mau di bawah umur mau diterbangin ke panti. Direhab ya, Bang? Iya, maksudnya kayak ini kan masih di bawah umur. Jadi akhirnya dia ngejalanin tuh, dan gue berusaha sama bokap gue nih berusaha kayak ayo cari jalan tengahnya nih, damai secara kekeluargaan. Ternyata keluarganya dia bener-bener kayak malah ngeduitin. Malah nggak mau Iya, damai, cuman malah nunggu awalnya terus ya, bokap Bang? gue bilang kayak gini, udah biarin aja, biar ngejalanin paling bentar. Gue ngomong gitu, cuman kan yang namanya orang tua nggak tega ya, nggak tega kali ya kan. Gue akhirnya udah deal nih, keluarga gue udah deal, berdamaian sama secara kekeluargaan nih. Gue sempet ke rumah sakit tuh, ternyata laporannya palsu juga. Oh, dari pihak sana laporan Iya, palsu. laporan palsu. Gue juga pas pertama masuk situ, Kapolseknya ngomong gini, lu tega banget orang pulang ngaji. Lu pulang ngaji, lu bacokin, langsung gue celutukin. Bu, mana tega itu sih saya orang pulang ngaji bacokin. Lah bang, kejadiannya gimana? Tawuran bu. Sialan nih orang tuanya, sampai ngomong gitu. Iya, sialan nih orang tuanya bikin laporan palsu. Di berarti situ ya. juga dia didekingin sama ada ormas itu. Dia laporan ke Polres. Jadi ada 2 laporan nih. Ada 2, maksudnya laporan. Nah, pas begitu gue ngurus, gue temuin lah. Gue nggak, karena gue ngerasa nih keluarga korban gimana sih, kan udah perjanjian damai nih, tapi kok dari pihak polisi nggak mau ngelepasin adik gue nih. Masih Ternyata ribetin Iya, juga. masih diribetin. gue bilang ya udah tuh, akhirnya gue samperin ke rumah sakit di daerah Rawamangun tuh. Rumah sakit apa, gue langsung ketemu sama nyokapnya sama anaknya. Gue tanya kan nyokapnya, "Bu, ini saya dari keluarga, saya dari abangnya yang tersangka nih yang sekarang ada di dalam." Gue tanya, kebetulan tuh bocah sekolahnya di STM Parah. Oh, STM. Yang kena. Akhirnya dia lagi rebahan ya, lagi tidur ya. Gue masuk ke dalam tuh ruangannya dia. Gue ngobrol sama emaknya, kata emaknya, "Anak saya ini masalah pulang ngaji mas, pulang ngaji terus dibantai gini. Langsung. Oh, berarti dia bohong tuh, Bang? Nggak Iya, ngomong bohong aja. tuh. "Bu, maaf bu, saya boleh nggak bangunin anaknya?" Terus katanya kan lukanya parah sampai nggak bisa jalan gini. Ternyata gue lihat lukanya ya emang banyak sih, lukanya banyak. Cuman gue nggak tahu masalah bisa jalan apa enggaknya. Soalnya gue lihat kan yang namanya gue luka ada kan ya. Gue tunjukin luka-luka gue tuh, nih bu, lihat luka-luka saya selama tawuran nih. Buktinya saya masih sehat kan. Langsung tuh dia ngomong, "Ya anak saya gini. Gue bangunin anaknya. "Maaf bang, bangun dong." Pas bangun lihat gue kaget, shock. Gue dari abangnya tersangka nih, gue bilang gitu kan. Ini kan kita udah perjanjian perdamaian. Lu bilangnya kan sama keluarga sama orang tua pulang ngaji nih. Lu jangan pernah bohong, gue bilang gitu. "Enggak bang, nggak bohong." "Lu kenal gua nggak?" Gue bilang gitu. "Lu kenal gua nggak?" "Kenal kok gua bang." Cuman agak malu dia ngejawabnya. "Kenal kok gua bang." "Siapa?" "Lu Tompel AL kan bang?" Dia bilangnya gitu. "Iya." "Ya udah, lu bilang sama nyokap lu sekarang, lu pulang ngaji apa enggak?" Pas dia bilang, "Enggak mas, sebenarnya janjian tawuran." Baru nyokapnya di situ langsung ngebantu. "Ya udah ayo saya bantu gini. Cuman emang telat kali ya. Telat, akhirnya dia terbang. Telat jangka waktu kalau di Polsek kalau nggak salah 2 bulan. Iya, dia terbang. Wah, gue muter otak tuh gimana caranya nih biar dia nggak ngejalanin lama. Tadinya gue udah cuek, maksudnya udah pak biarin udah ngejalanin. Ada teman-teman lah di dalam juga. Iya, gue juga udah siap sih emang. Siap, Gimana gua ya suruh pasang namanya badan dia. resiko Iya, ya kan. resiko harus kita tanggung Cuman yang gue tanggung seselin jawab itu, sendiri. maksudnya selama gue tawuran dulu Bon, sampai bertahun-tahun lah kasarnya, mau bacok orang kayak gimana, mau kejadian kayak gimana, gue tuh selalu punya pikiran jangan sampai tidur di rumah dari dulu gitu. Cuman dia kan karena basicnya di SMA ya nggak ada yang ngajarin lah. Gue juga cuman sekedar ya udah mungkin udah selesai kali, udah selesai, nggak taunya diangkut tuh. Dan di situ kayak bener-bener anjir, keluarga gue sampai kasarnya keluar duit banyak banget. Pengen ganjel banget. Iya, cuman sama pihak kepolisian kan ditolak tuh, soal nebus-nebus itu kan ditolak. Cuman yang gue keselin itu keluarga korban, gue udah ngasih biaya perobatan sampai sekitar 15.000 loh, 15 juta loh. Keluarga korban. Iya, gue selama ini gue jadi korban nggak pernah dikasih biaya kayak gitu. Iya, maksudnya iya, gue sebelnya kagak mau tanggung jawab, udah selesai dapat duit udah. Iya. Akhirnya cuma di pengadilan gini aju banding dan ada barang bukti juga dia. Oh, ada PB. Cuman di situ gue puter otak lah gimana caranya biar ngejalanin ringan, dan alhamdulillah dia ngejalanin berapa? 7 ya? 7 bulan. 78 lah. 7-8 bulan itu. Nah, setelah keluar dari situ, ya udah gue langsung bilang sama dia, "Udah lah lu nggak usah tawuran." Ternyata gue mikirnya kan dia punya kebal tuh buat ngelindungin
badan dirinya dia Iya. kan aman. Soalnya dikasih pukulan malah berurusan sama kuku. Berurusannya emang gitu sih kalau emang orang-orang kebal. Iya, jadi awalnya gue santai-santai aja, bodo amat. Kalau kena kan masih bisa bales, cuman kalau Iya. lawan hukum udah berat Udah banget. susah lawan hukum. Iya, makanya ini buat temen-temen, kalau lu mau tawuran, mau ngajakin tawuran, jangan udah lu yang ngajakin, jangan laporan lah, jangan bikin Iya. laporan. Lu harus terima resiko. Kalau lu nggak mau terima resiko ya udah diem-diem di rumah sekarang, anteng. Ya kan kayak gitu. Makanya gue di situ udah kayak anjir, ngeluarin duit segini banyaknya keluarga gue buat ngurus dia kan, di dalam aja kan ngeluarin duit juga. Nah di situ gue udah nyuruh dia udahlah sempet ngikut-ngikut gue juga kan, cuman gue kalau ribut ada adik gue tuh malah guanya khawatir sama dia, jadi Takutnya kenapa-napa. gitu. Nah gue sempet nonton di channel Dongeng nih, Iya. itu kayak ada kejadian yang nggak gue tahu tuh. Dia kan selama ini kayak ribut-ribut tuh gue tahu lah, dapat omongan, tapi yang ada kejadian yang nggak gue tahu nih. Nah itu coba ceritain dah kejadiannya yang di Dongeng itu, maksudnya bener-bener real, mungkin orang bilangnya atau enggak bohong atau Bohong, enggak sih. iya. Ya kan karena lu kan punya kebal nih, itu hal aneh kan yang lu alamin, itu kayak gimana sih ceritanya? Ceritanya sih itu gue niatnya mau ngiter doang sih, niatnya mau ngiter-ngiter lah kan. Kalau pas tahun 2016 itu agak-agak inilah polisi 2015-16 ya, agak yang sepi lah gitu. Enggak, itu berarti lu udah keluar itu ya Apaan? dari itu Penjara. Sebelum. Oh sebelum. Iya, sebelum masuk. Berarti lu masih punya pegangan Iya, juga kan? masih. Pas dia setahu gua setelah dia masuk kan kayak hilang semua Iya. gitu, dibuang-buangin juga. Terus pas udah keluar jadi udah nggak tahu Iya, orang nah lain. itu gimana itu? Lanjutin. Yang pas kejadian di situ sih emang kejadian aneh juga ya. Di situ kan gue posisinya berantem tuh, tiba-tiba dibantai dari belakang. Nah, berantem musuhnya udah jebol gitu, udah nggak ada. Tiba-tiba ada inian lah keluar, ada yang bawa Orang-orang aja. Iya, orang-orang nggak jelas. Itu di mana kejadiannya? di Taman Mini, mau ke arah Taman Mini. berarti dari kafe-kafe tuh? Iya, yang terowongan belok ke kiri tuh. Oh, iya. Di situ kejadiannya di situ. Nah, di situ gua emang kejadian aneh sih, kayak ngejanggal gitu kalau orang mikir sih nggak percaya ya kan. Iya. Kejadian di situ. Soalnya di situ posisinya gue juga kaget, tiba-tiba keluar orang-orang nggak jelas lah ya kan. Megang inian beceng gitu, udah nodongin gitu. Nah gue sempet pengen nyabet dia, mungkin dia refleks juga kali ya, nembak. Bro, gue juga, gue ketembak nih, gue lari di situ. Gue ketembak. Gue megangin leher juga, orang leher gue kan. Ketembak, gue naik motor, temen gue tarik juga. Ayo cabut. Pas gue lihat, alhamdulillah nggak ngapa-ngapa ya kan. Nah di situ ada temen gue tuh yang jadi jokinya ya kan. Tiba-tiba dia ngomong gini, Ton, leher gue kenapa nih ya? Leher gue kenapa? Gue liat, lah, berdarah leher lu. Udah dia kayak nggak ngerasa gitu kan. Gue nggak tahu juga kalau di dalamnya ada peluru. Nah, itu kan langsung gue potong nih. Kebetulan dia gue suruh ngajak temennya yang benar-benar kena tuh. Yang sampai sekarang pelurunya masih ada. Masih dalam Bang Beb? Masih. Nah, langsung aja kita panggil nih temennya nih. Tuh. Geseran. Langsung aja, nih ada bangku satu lagi. Langsung kita tanya kronologinya. Nih kalau orang percaya atau nggak percaya terserah sih. Yang penting gue udah datengin dari temennya adik gue nih. Nah, langsung aja perkenalan dah Bang. Namanya siapa? Langsung. Ya, kenalin, nama gua Nuriman Saputra, biasa dipanggil Iman. Gua lulusan sekolah Budi Murni Oh di BM. Iya. Tahun? tahun 2018. Oh 2018. Nah ini kan kita langsung masuk ke topik nih. Kejadian yang aneh itu kan. Iya. Nah itu yang lu rasain awalnya gimana sih, kan tadinya kan dia yang Iya, yang kena tembak. ditodong terus ditembak, kok tiba-tiba kena ke lu. Jadi awal kan ribut-ribut dulu tuh, dibubarin sama orang nggak jelas. Nembaknya emang ke arah Tony, cuman nggak taunya kena leher gua. Nah coba dah zoom dah lehernya, ntar lu sampai sekarang masih nempel nggak? Masih Itu berapa tahun kejadian? kurang lebih 5 tahun masih ada. 5 tahun. Nah yang lu rasain ini di leher lu selama ini itu peluru karet ya? Walaupun peluru karet tapi masuk Masuk. ke dalam. Iya. Nah yang lu rasain selama 5 tahun ini ada yang aneh nggak sih di ini Mas? Leher? Gak Iya, ada, biasa aja. biasa aja. Iya. Nelen juga biasa aja, Mas. Biasa Tapi aja. lu darah keluar. Keluar pas kejadian
anginnya doang, pas lihat berdarah. Nah pertamanya mah nggak tahu kalau ada peluru. Enggaknya pas besok siang tuh, pas bangun tidur ada di tengah. Nah digeser lah ke sini. Digeser baru pas udah mau ditarik udah rapet loh bang. Tadinya lu mau ngeluarin sendiri, tapi Iya. lu nggak coba buat ke rumah sakit? Belum. Oh, belum. Nah langsungnya kita liatin nih, kita lihat nih, maksudnya bener-bener nyata real. Gue pun tadinya sempet bohong kali, cuman Saya nggak akhirnya percaya gitu, Bang. udah gue tanya adik gue langsung, coba ajak yang temen lu kena, ntar gue cari dulu. Sempet nyari berapa hari tuh nyari dia, Iya. karena kan emang dia sekarang sibuk ya. Sibuk. Emang kalau nyari dia masih sama Bang Pel. Udah ya. Nggak megang HP juga sih. Iya. Nah, akhirnya di Tony ketemu langsung ngabarin gue, ya udah sekarang langsung buat konten. Kebetulan nanti siang kan dia sibuk ada nyari cuan lah, nyari duit. Nah, gue pengen tahu man, maksudnya keluarga lu tahu nggak sih pas kejadian itu? Warga tahu, gua ngomong kepadanya tuh. Cuman yang gitu ngeri juga, takutnya diusir juga di sana. Oh, maksudnya Takutnya dia ditanya-tanya kenapa mau bisa ditanya-tanya kenapa, takutnya malah disangkainya. tindak kejahatan apa gimana. Iya kayak gitu. Iya. Bener sampai karena lu sampai ketembak gitu ya. Iya. Padahal kan ini tadinya nembaknya ke adik gua. Iya. Tapi kenapa bisa ke situ? Lu punya pikiran nggak sih kalau adik gua yang kenapa-napa tadinya di situ? Ya pikiran orang kan nembaknya karena dia. Cuma nggak tahu malah leher gua yang kena. Malah masuk ke sini. Mungkin pelurunya mental kali ya Bang. Nggak Kurang tahu deh. Anginnya mah Itu kerasa. aneh. Oh, anginnya kerasa, Kerasa, tapi kerasa. pas pertama lu nggak tahu juga ya? Kalau iya, napas benar, berdarah. Angin pelurunya gitu ya. Iya, Lep? napas besok siangnya baru tuh kerasa dan ganjel sih. Kalau udah bisa kegeser, udah dekat lubang baru. Patron lu gesernya ke atas gini man. Kalau gue ya. Udah kayak Pel. Gokil juga lu sampai sekarang lu. Tapi bener lu nggak ngerasain kayak gua bakalan ini nih ntar bakalan itu, lu nggak kepikiran kayak gitu man? Banyak sih yang bilang tentang apa kayak tumor apa gimana kan. Cuman saya nggak percaya. Sampai sekarang masih. Setelah 5 tahun ya. Iya. Cuman jendolnya itu jendol peluru ya, bukan Iya. jendol yang lain. Udah nempel sama dalam. Udah mendarah daging sebenarnya. Gila gokil juga sih. Cuman posisinya lu di situ langsung balik ke rumah apa langsung kemana sih? Ya man pas lu masih berdarah-darah gitu. Masih jalan. Masih lanjut jalan tuh. Nah, Lanjut baru jalan? Iya. Iya lanjut ribut Posisi itu malah di situ. banyak yang ketembak juga, cuman nggak masuk ke badannya pada kena pakai jaket ke badannya. Karena Karena kan kan pas acara ini ya. peluru karet Iya. ya. Buset, ngeri juga, makanya gue sempet penasaran juga. Akhirnya ya udah nih sekalian konten anak sama adik gua ajak nih biar denger langsung dari orangnya. Dari korbannya ya Bang Pel. Iya. Nah setelah itu kayak apaan sih, kayak apa ya jatuhnya ya, gimana ya, horor juga anjir. Tuh nggak pernah ngerasain kalau kebacok kan dijahit udah kelar. Nah ini peluru anjir nempel. Dari 5 tahun. Iya, selama lu ribut di STM nih, lu kan budi murni juga ya. Iya. Lu pernah kena nggak tapi? Nggak pernah sih. Tapi lu masang-masang juga? Nggak pernah. Oh nggak masang juga. Berarti hal ini doang satu. Iya, ini doang. Ini juga ribut kampung ya. Ribut kampung. Kampung. Ngeri juga, makanya ini hal yang aneh langsung di channel Dongeng, mungkin di Bang Dongeng kan banyak yang nonton, bohong kali ini bohong, makanya gue suruh datengin Datangin. gue juga pengen nanya kok bisa gitu kayak gitu. Di situ juga pada bingung tuh di situ ya. Iya. Kan boti nih ya bertiga. Nah yang belakang juga nanya-nanya terus, lah kok lu nggak kenapa-napa kan, lu nggak kenapa-napa ya, kenapa dia yang kena? Di situ juga bingung Pada gue juga. bingung semua Ya tuh, gue kan. jawabnya gimana ya kan, orang kejadiannya gitu, gue nggak tahu. Cuman nih gue mau nanya nih, setelah hal kejadian lu rasain, lu ketembak nih, itu buat lu kapok apa lu masih ikut-ikut jalan lagi? Karena kampung. Cuma kan dari diajak-ajak juga. Kira nah ada kampung-kampung baru tuh. Udah nggak pernah ikut lagi. Lu nggak ngerasain trauma gitu? Gue udah pernah kayak gini ya. Ya trauma juga. Kerja gitu lagi. Namanya diajak kita masih Ya ikut. masih nongkrong ya, nggak Iya, ada masih kesibukan nongkrong, juga iya. waktu itu ya. Jadi kejadiannya berulang lagi ya. Iya. Iya, soalnya bener-bener nggak keurus ini sampai 5 tahun kan, pelurunya masih ada, kecuali mungkin udah hilang gitu ya. Jadi kayak makin biasanya orang yang kalau kena itu makin beringas ya, makin jadi malah pagi ketembak masih hidup di leher lagi ya kan, set. Keren lu man.
Itu sih makanya gue penasaran juga, makanya gue undang langsung nih, kebetulan dia alumni STM juga. Nah lu sebenarnya di STM tuh ikut-ikut ribut juga apa emang di kampung yang lebih banyak lu? Gitu juga di STM, tapi biasanya di kampung. Karena emang kampung lu ya. Iya. Kalau di STM jarang. Nah, buat Bang Tony nih, hal yang menarik ketika tawuran tuh bisa kali itu. Ada sih Satu aja yang Iya. berkesan lah Iya. selama ini. yang berkesan ya, itu gue berantem sama 5 kampungan, gue cuman bertiga di situ. 3 orang. Iya, sama temen gue. Gue pasti kalau kemana-mana ngajak temen buat ngedampingin. Nah di situ gue posisinya musuh udah di bola ya sama gue. Nah di sana ada temen gue nahan. Ya lu parah lu tuh ngebantai gue bilang. Lah ini antar kampung mah kenapa ya? Iya. Nah di situ gue nggak kalau temen gue yang belum deket gue, masih jauh. Di situ orang segitu ramenya pada teriak matiin. Nah gue di dalam hati gue mati nih gue sambil mundur. Gue lari, di situ gue masih megang BR bikinan. Gue kan nggak pede tuh megang BR bikinan. Nah temen gue yang 2 ini megang CR lah ya kan. Gue mundur, temen gue nahan nih yang 2, ditahan sama dia. Gue udah kecapean itu lama dah berantemnya, hampir setengah jaman lebih. Gue udah kecapean di situ, gue duduk. Temen gue tuh ayo maju lagi, ntar dulu gue masih capek. Sini cair lu gue pegang, kagak mau tuh, kata dia. Ya udah gue aja. Dia maju, kena kakinya, bro, pincang tuh. Dikasih celuritnya ke gue. Udah di situ gue udah megang celurit nih, gue harus kenain orang ya kan. Udah gue jalan, gue bilang udah lu jangan ada yang ninggalin gue ya, lu di belakang gue. Iya tuh. Gue jalan, gue disabet, gue tangkis, gue sabut lagi. Gak ngapa-ngapa juga tuh musuhnya. Jebol tuh dia kebagi 2, ada yang masuk gang, ada yang lurus. Nah gue ngejar yang masuk gang tuh. Gue kejar sampai dalam, gue main sabet-sabetan lagi. Iya, gue mundur tuh ya kan, gue mundur. Nah dia kompak tuh, rame-rame. Udah yuk, kompak. Dihitung lah gue mundur, jalan, gue balik badan langsung gue peluk tuh yang paling depan. Gue peluk gini, gue jatuhin, gue ambil BR, gue bacokin lagi. Ayo sini lagi sama gue gituin kan. Lah mundur semua langsung sampai gangnya gue kejar. Iya, ditinggalin. Gue kan emang orangnya nggak sadis lah ya kan, nggak gue bacokin parah, gue cuman kasih peringatan doang, gue bacok sekali. Udah tuh di situ akhirnya Ton, yang kena sama lu ini, biarin lah, namanya tawuran ya kan, mau gimana. Itu sih yang paling berkesan kata gue. Nah kalau lu man, hal yang buat lo kayak berkesan selama di jalur itu apa? Kenangan paling pahit di jalur cuma itu apa ada yang lain? Ya, cuma itu doang sih. Itu doang, selebihnya bye-bye aja. Ya, beda aja. Tapi lu Ton ngerasa bersalah nggak sih lu ngajak? Dia kan joki lu Iya. nih. Maksudnya lu ngerasa bersalah nggak sih lu sampai dia bisa kena, terus setelah kejadian itu lu sering-sering kontekan apa yang lu benar lost kontak sama dia? Ya merasa bersalah sih ya enggak sih ya, yang namanya kejadian kayak gitu kita nggak ada yang tahu ya kan. Iya bareng-bareng. Lah gue juga kan diajak kampungannya dia, ya gue ngikut. Cuman kan di posisi itu posisinya kan emang kejadian aneh ya kan. Bukan ya, gue sih emang sering lindungin temen, cuman posisinya gitu kan kita nggak tahu. Tiba-tiba udah ada di dia. Di luar nalar. Iya di luar pikiran lah ya kan, di Enggak, pikiran tapi orang. setelah kejadian itu kan lu tahu dia kena. Iya. Lu kayak setelah kesini tuh lu sering ngajak dia apa lebih kayak mikir lagi sih, soalnya gue sering nanyain, man lu udah dibawa ke rumah sakit belum, gue selalu nanya gitu. Nah di sana gue tiba-tiba dapat kabar si ini kena, ya gue udah kayak rada-rada inilah lost contact gitu. Baru kesini baru pas ada konten-konten gini kan gue cari lagi, siapa tahu kan bisa nongkrong bareng lagi ya kan. ya, ya. Sekarang kesibukan lu apa mah sehari-hari sekarang? Saya kan narik angkot. Buat tuh ya. Iya. Penting. Padahal lu kan lulusan STM. Oh ya, Iya. masuk sih ya ke mobil. Ya kan mau ada belum ditembus. Oh, belum Sekolah. tebus. Iya. Jadi lu sekarang lebih sibuk narik. Iya, Soalnya narik. kemarin Tony gue suruh nyari lu juga katanya anak-anak anjingnya pun susah nyari lu, jarang ketemu ya. Jalan. Udah nanti jarang nongkrong. Iya, udah sibuk. Nah, Bang Tony kesibukan apa? Saya belum kerja belum apa sih, paling ntar mau buka usaha. Mau berusaha kayak Bang Topel. Iya. Kemarin sebenarnya dia udah kerja tuh di daerah mana gitu, Depok. Bogor, Depok kan. Iya. Nah dia sempet bohongin gue tuh karena gue kan udah nikah, udah beda Iya. rumah tuh. Dapat kabar
bokap gua ngabarin katanya adik gua kena bacok, tapi dia bilangnya begal, kena begal. Cuman gua udah tahu, gua udah paham. Akhirnya gua tanya, lu di mana? Di sini, dianterin sama temennya. Naik motor dia tuh dianterin. Emang kena kan tangannya, cuman tangannya beset gitu, kayak beset, ada daging numbu tuh, daging numbu gitu kan. Akhirnya pas temennya gua anterin balik, gua tanya kejadiannya, lu jangan bohongin gua. Enggak bang, soalnya disuruh sama Bang Toninya kayak gitu. Enggak, ini tawuran kan, tawurannya di mana? Gue tanya, di kampung gue bang, dimasukin gini. Ya udah, ini kan berhubung ributnya di kampungan lo, gue nggak mau ribet. Yang penting jangan sampai orang tua gue yang biayain adik gue nih, lo harus biayain. Kalau gue simple orangnya, kayak dia pernah kasus apa pasti gue tanya kasusnya sama siapa, yang bermasalah siapa. Soalnya dia pernah dijemput lagi sama polisi ya di rumah, soalnya udah tahu. Tapi gue tanya masalahnya bukan masalah dia, masalah orang. Dan bokap gue di situ ngeluarin duit lagi. Cuman akhirnya ya gue iniin temennya, gue bilang lu enak aja lo, masa lalu cuman adek gue kebawa, orang tua gue yang repot ya kan. Ya udah gantiin, gue nggak mau tahu, dan alhamdulillah diganti ya kan. Karena gue mikirnya selama ini ya gue nggak pernah berurusan sama pihak-pihak yang berwajib gitu kan. Karena gue selalu berpikir nggak apa-apa gue kena luka-luka, gue masih bisa nyelamatin diri gue lah. Tapi kalau udah itu kan orang tua tuh kayak gitu. Nah sekarang nih yang buat lo untuk berpikir lebih panjang lagi untuk ikut tawuran lagi apa sih? Dari lo kali mana? Untuk apa ya? Iya, berpikir panjang. Jadi sekarang kayak gue udah nggak mau ikut lagi, jalan-jalan meskipun teman-teman gue pada ribut. Apa sih yang buat lo mikir lagi gitu? Iya, karena mau capek ribut nggak ada gunanya, paling nyari duit karena mau kerja. Makanya udah nggak pernah ikut nongkrong lagi, kan jarang. Kayak nongkrong juga paling kalau jalan nggak ikut balik. Berarti lo cara ngindarinya itu kayak Iya, gitu ya? Dari iya. nongkrong juga sih awalnya ya? Iya. Karena lebih baik cara mencari duit apa? Iya, karena kalau tawuran nggak ada duitnya. Iya. Ada ngeluarin duit ya kan? Nah kalau lo kan yang bikin lo mikir buat panjang ke depannya lagi, kalau padahal kan kasarnya mungkin lo lagi ininya lah di masa-masa lo. Nah yang buat lo mikir lagi apa? Ya buat gue mikir sih sebenarnya kalau tawuran itu ngerugiin diri sendiri sih. Sebaiknya kita ya yang baik-baik aja sekarang ya kan. Nggak ada gunanya juga sih kena bacok masuk rumah sakit, ngebacok orang masuk penjara. Sekarang mah nggak ada gunanya. Buat apa nyari jati diri lewat situ ya kan? Mending kita lewat ya nongkrong sono sini aja, nyari teman, jangan lewat jalur-jalur gitulah. Perbanyak teman sekarang. Perbanyak teman sekarang. Jadi gue senengnya juga sekarang dia sama gue kalau ada apa-apa tuh selalu nanya ke gue. Jadi kalau gue bilang jangan ya jangan, sekarang dia ngikutin karena gue selalu ngasih tahu dia tuh udah nggak usah, karena yang repot lo. Karena begitu dia di dalam kan satu orang pun kayak ya kayak cuek gitu, kayak soal biaya kan orang tua juga semuanya. Jadi di situ sih yang benar-benar kayak gue, orang tua. dia kalau ada apa-apa selalu ngoling gue, ini begini, ini ada masalah gini, ini ada ribut gini, udah nggak usah biarin. Karena gue pun udah nggak ada di dunia kayak gitu. Udah jauh lah sebelum daripada lu. Karena sekarang orang ribut makin parah man ya. Iya. Iya kan? Sampai sekarang banyak yang mati ya kan. Karena ya kayak Sadis. gitu. Orang nggak mau kalah, akhirnya ya itu makin sadis. Iya, dan dia nggak mikirin panjang. Dia ngelukain orang ya suatu saat pasti balas, dan kalau enggak ya dia paling dicari. Lu mungkin pesen-pesen kali ya, pesen-pesen lu nih buat anak-anak sekarang biar Masih ikut. udahlah pesen-pesennya apa sih yang benar-benar kasih pesan-pesan yang bermanfaat gitu man buat anak-anak sekarang nih. Apalagi lu pernah kejadian sampai ketembak gitu kan. Pesan-pesannya Ya pesan-pesannya kamu apain masih ikut tawuran gitu, gak ada gunanya ya kan. Mikir ke depannya aja daripada ikut tawuran itu gak jelas, nongkrong-nongkrong kamu nyari duit. udah. Ya gitu aja. Ini gangguan karena peluru apa gimana nih ya? Amat man lu. Iya, Ngantuk. Ngantuk kali. Ngantuk, capek. Gadang mulu. Nah itu pesan-pesan dari Bang Iman nih, karena dia korban pernah kena tembak. Nah ya pesan-pesannya itu ya emang nyari duit. Dia pun sampai sekarang dia mikir ya buat ngeluarin ini pun butuh biaya duit ya. Iya, Makanya 5 tahun lu pendem aja tuh.
Nah kalau lu kan pesan-pesannya buat anak sekarang nih. Pesan-pesan gue nih buat anak sekarang ya, kalau lu kena tawuran jangan pernah rasa dendam lu kepada musuh itu, karena kalau rasa dendam lu masih ada, lu bakalan terjun terus di dunia itu. Lagi dendam. Jadi kalau lu kena ya lu nggak usah dendam, itu yang resikonya dari tawuran. Iya, gue pun kayak gitu. Makanya sekarang kalau gue nongkrong sama musuh pun orang kaget. Kok bisa sih lu nongkrong? Kok bisa lu nongkrong? Lebih enak gitu kan, musuh kita aja nongkrong orang kaget. Karena gue nggak pernah nanamin dendam. Gue pun mikir, gue juga dulu bacokin orang. Tapi orang itu nggak ada dendam sama gue, ya kan? Tapi teman-temannya yang lain yang dendam sama gue, yaitu nambahnya permusuhan itu ya karena kita ngelukain orang itu terluka, tapi temen-temennya dendam semua. Iya. Jadi nggak terima. Itu jadi makin besar permusuhan, makin luas. Tapi kalau lu coba nanemin hal kita silaturahmi baik-baik, pasti temen-temennya juga lama-lama bakal ikut baik. Jadi pertemanan kita makin luas. Ya kayak gitu. Jadi buat temen-temen udah sekarang ya terserah sih, gue nggak pernah ngelarang juga itu lo tawuran kayak gimana, cuman ya ini pelajaran dari mereka berdua aja udah banyak lah berurusan sama polisi, ketembak ya kan. Karena kita di sini juga udah ngasih gambaran kan. Jadi udahlah sekarang lo lebih berpikir panjang aja sih soal itu. Jadi makanya gue undang langsung adik kandung gue biar lo nggak penasaran sih sama cerita adik gue, karena banyak yang nanya adik lo kayak gimana sih bang, adik lo kayak gimana kayak gitu. Dan juga belum banyak Dan yang belum tahu. tahu ya, ini adik kandung gue ya kan. Begitu sih. Nah mungkin sampai di sini kali konten kita. Jadi buat teman-teman pokoknya support terus lah, buat angkatin terus channel-channel yang mengedukasi supaya banyak orang tahu gambaran dari tawuran itu apa sih, hal yang bahaya dari tawuran itu apa sih. Karena sebelum lo jadi korban mendingan lo udahin aja daripada lo jadi korban atau tersangka, yang repot orang tua. Jadi mungkin sampai di sini akhir konten kita. Semoga konten yang selalu gue buat ini bisa mengedukasi dan lu bisa ambil hal positifnya dari cerita-cerita masa lalu seseorang ini atau narasumber atau dari cerita kita ini. Pokoknya gue berharap besar damai lah sekarang semuanya. Kayak gitu aja sih. Mungkin dari sini gue bisa menyebarluaskan perdamaian lah, walaupun lu masih punya rasa dendam itu urusan lu. Tapi gue berusaha untuk menciptakan suatu kedamaian dari hal-hal yang kayak gini lah, ya kan. Mungkin sampai di sini akhir konten kita. Gua Tombol CSL, Gua Muncasel. Gua Iman. Gua Tony. ya, dan mulai sekarang juga udahlah kita harus berani untuk katakan tidak Pada tawuran.